Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Saya akan ceritakan kisah Nabi Yusuf dalam Islam secara runtut sesuai dengan yang dikisahkan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 12 dan riwayat para ulama. 1. Kelahiran dan masa kecil Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Ia dikenal sangat tampan, lembut, dan disayangi ayahnya. Suatu malam, Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang matahari dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda bahwa Yusuf kelak akan dimuliakan oleh Allah. Namun Nabi Yakub berpesan agar Yusuf tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya karena bisa menimbulkan rasa iri. 2. Kedengkian saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf merasa iri karena ayah mereka lebih menyayangi Yusuf. Saudara-saudara Yusuf bersekongkol untuk menyingkirkan Yusuf dengan alasan ingin mengajak Yusuf bermain. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub, lalu melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Dengan harapan Yusuf akan mati atau diambil orang asing, sehingga jauh dari ayah saudara-saudara Yusuf. Malam itu, Yusuf kecil diperkirakan masih belasan tahun berada sendirian di sumur, namun Allah menurunkan ketenangan dalam hatinya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mewahyukan kepadanya, "Sungguh, engkau akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadarinya." Quran Surah Yusuf ayat 15. Artinya, Yusuf akan selamat, dan suatu hari saudara-saudaranya akan menyadari kesalahan besar itu. Saudara-saudara Yusuf pulang membawa baju Yusuf yang diolesi darah palsu, seakan-akan Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub sangat sedih, tetapi tetap bersabar dan menyerahkan urusan kepada Allah. 3. Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf kemudian ditemukan oleh rombongan kafilah yang lewat. Mereka menjualnya di Mesir dengan harga murah. Yusuf kemudian dibawa ke Mesir, pusat perdagangan dan pemerintahan besar pada masa itu. Di pasar Buda, Nabi Yusuf dijual kembali dan dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir. Al-Quran menyebut orang itu sebagai Al-Aziz, yakni seorang menteri atau bendahara kerajaan. Istrinya dikenal dengan sebutan Zulaiha. Saat membawa Yusuf pulang, Al-Aziz berkata kepada istrinya, "Muliakanlah kedudukannya, semoga ia bermanfaat bagi kita, atau kita jadikan dia sebagai anak." Quran Surah Yusuf ayat 21. Dengan izin Allah, Yusuf tumbuh besar di rumah Al-Aziz dengan penuh pendidikan dan kebijaksanaan, hingga Allah mempersiapkannya menjadi nabi dan pemimpin. 4. Fitnah dari istri Al-Aziz. Ketika Yusuf beranjak dewasa dan sangat tampan, istri Al-Aziz tergoda dan berusaha menggoda Yusuf. Namun Yusuf menolak dan lari. Saat itu pintu terkunci, tetapi suaminya datang untuk membela diri. Yusuf dipersalahkan. Namun akhirnya terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah. Meski demikian, berita tersebar di kalangan wanita Mesir. Mereka pun penasaran dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ketika melihat Yusuf, wanita Mesir terpesona hingga tanpa sadar melukai tangan mereka dengan pisau. Namun tetap saja Yusuf akhirnya dimasukkan ke penjara agar fitnah tidak semakin menyebar. 5. Yusuf dalam penjara. Di penjara, Yusuf dikenal sebagai orang yang baik dan bijaksana. Yusuf menafsirkan mimpi dua orang tahanan, yang kemudian terbukti benar. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau serta 7 bulir kering. Tak ada yang bisa menafsirkan kecuali Yusuf. Ia menafsirkan sebagai tanda akan ada 7 tahun masa subur panen, lalu 7 tahun paceklik, dan menyarankan cara menyimpan hasil panen. Raja pun kagum dan membebaskan Yusuf. 6. Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir. Nabi Yusuf diangkat menjadi pengelola perbendaharaan Mesir. Ketika masa paceklik datang, orang-orang dari berbagai negeri datang meminta bantuan, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf sendiri yang dulu mensaliminya. Saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Dengan rencana yang bijak, Yusuf akhirnya mempertemukan kembali keluarganya, termasuk ayahnya Nabi Yakub, yang lama bersedih karena kehilangan anaknya. Saat itulah tafsir mimpi Yusuf di masa kecil terbukti. Ayah, ibu, dan 11 saudaranya bersujud penghormatan kepadanya bukan ibadah, melainkan bentuk penghormatan dalam syariat terdahulu. 7. Wafatnya Nabi Yusuf. Para ulama berbeda pendapat tentang usia beliau saat wafat. Sebagian menyebut sekitar 110 tahun. Ada juga yang mengatakan 120 tahun. Nabi Yusuf wafat di Mesir, dan rakyat sangat berduka atas kepergiannya.
karena ia dikenal sebagai pemimpin yang penuh kasih dan bijaksana. 8. Pemindahan jenazah Nabi Yusuf. Ada riwayat bahwa jenazah Nabi Yusuf awalnya dimakamkan di Mesir. Namun ketika Bani Israel meninggalkan Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka membawa jasad Nabi Yusuf untuk dimakamkan kembali di tanah leluhurnya, yaitu di Palestina Sang. Dalam sebagian riwayat, Nabi Yusuf dimakamkan di kota Hebron Al-Halin, Palestina. Berdekatan dengan makam ayah dan kakek buyutnya, Nabi Yakub, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim alaihimussalam. 9 pesan dan hikmah. Kisah Nabi Yusuf adalah salah satu kisah paling indah dalam Al-Quran. Beberapa pelajaran pentingnya, kesabaran dalam menghadapi ujian, seperti sabarnya Nabi Yakub dan Yusuf, menjaga diri dari godaan maksiat, sebagaimana Yusuf menolak bujukan istri Al-Aziz. Keadilan dan kebijaksanaan dalam memimpin, memaafkan orang yang pernah menyakiti, seperti Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya. Percaya pada takdir Allah, bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencana manusia. Itulah kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam, dari beliau lahir hingga wafat, segala sikap teladan dan mukjizat yang dikaruniainya. Semoga dapat memberikan contoh pada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.